Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Hari ini kita akan belajar tentang variabel, asumsi, dan hipotesis. Yang menjadi fokus utama adalah pentingnya mempelajari hubungan dalam penelitian. Dalam suatu penelitian diharapkan kita menemukan jawaban yang bersifat komprehensif. Hubungan ini penting untuk merumuskan hipotesis nantinya. Variabel adalah konsep yang dapat berubah atau diubah. Dalam suatu judul penelitian ada yang dinamakan variabel bebas, yaitu dugaan penyebab, yang mempengaruhi variabel tak bebas, dugaan hasil. Misalnya, ketika judulnya adalah hubungan antara banyaknya membaca dengan keterampilan berbicara, maka keterampilan berbicara itu adalah variabel terikat. Asumsi adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas. Manfaatnya adalah dasar berpijak bagi masalah yang sedang diteliti. Kemudian mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian dan menentukan dan merumuskan hipotesis. Jenis asumsi ada aksioma. Aksioma itu pernyataan yang disetujui umum tanpa memerlukan pembuktian. Kemudian ada postulat, menyamakan pengertian suatu istilah atau ungkapan dalam satu argumen. Kemudian ada premis yang silogisme, jika maka begitu ya. Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara yang diharapkan terjadi dalam penelitian. Bila pertanyaan penelitiannya, bagaimana perbedaan hasil belajar siswa antara kelas dengan model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran konvensional? Jadi kalau pertanyaan penelitiannya seperti ini, maka tujuan penelitiannya adalah turunan dari pertanyaan penelitian, yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara kelas dengan model pembelajaran inquiry dengan model pembelajaran konvensional. Manfaatnya misalnya bagi guru, bagi siswa, bagi para pengambil kebijakan. Kemudian hipotesisnya adalah sama, turunan dari pertanyaan penelitian, bahwa hasil belajar siswa pada kelas dengan model pembelajaran inquiry lebih tinggi daripada kelas dengan model pembelajaran konvensional. Kemudian hipotesis yang kita tuliskan juga harus signifikan atau bermakna. Contohnya, guru yang menggunakan model pembelajaran kooperatif akan menghadapi reaksi siswa yang berbeda dibandingkan dengan guru yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, hal ini bukan hipotesis yang bermakna karena reaksi siswa itu tidak bergantung pada model pembelajaran apa yang digunakan oleh guru begitu. Jadi kan sebetulnya reaksi siswa itu adalah suatu hal yang tidak bisa diukur begitu ya, apakah siswanya gembira, apakah siswanya terlihat bosan begitu. Meskipun memang bisa diobservasi tetapi tidak bisa dijadikan sebagai data. Kemudian siswa yang mengalami pembelajaran kooperatif akan lebih senang belajar dibandingkan dengan siswa yang mengalami model pembelajaran konvensional. Nah, ini juga tidak bisa dijadikan sebagai pegangan karena ada juga siswa yang lebih suka belajar tatap muka dibandingkan belajar daring seperti ini, gitu ya. Kemudian siswa kelas 2 lebih senang menonton televisi daripada sekolah, apalagi yang ini, begitu. Jadi upayakan hipotesis itu harus yang signifikan dan bermakna. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini ada yang dinamakan hipotesis penelitian dan ada hipotesis statistik. Hipotesis penelitian, tentunya hipotesis ini hanya ada dalam penelitian kuantitatif, gitu ya. Hipotesis komparatif, contohnya ada perbedaan antara hasil belajar siswa yang menggunakan model SPAD dengan model konvensional. Maka hipotesis statistik dari komparatif ini ditulis H0 atau hipotesis 0, mu1 sama dengan mu2 gitu ya, atau mu1 sama dengan mu2. Ini artinya tidak terdapat perbedaan. Hipotesis alternatif mu1 tidak sama dengan mu2. Ini terdapat perbedaan.
Tentunya yang kita buktikan adalah hipotesis nol yang ini. Jadi cukup dalam hipotesis komparatif nanti ditulis terdapat perbedaan begitu ya. Kemudian hipotesis statistiknya yang ini H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Kenapa yang kita gunakan adalah hipotesis nol? Karena lebih mudah untuk membuktikan bahwa sesuatu itu salah dibandingkan membuktikan bahwa itu benar begitu ya. Kita kan kadang-kadang gampang untuk mencari kesalahan, makanya yang digunakan dalam hipotesis statistik adalah hipotesis nol. Kemudian hipotesis asosiatif, ini contohnya adalah terdapat hubungan misalnya antara banyaknya membaca dengan keterampilan berbicara atau keterampilan menulis gitu ya. Silakan pilih salah satu. Maka hipotesis statistiknya adalah H0 ini rho sama dengan 0. Rho ini adalah kekuatan hubungan begitu ya. Jadi hipotesis nolnya adalah tidak terdapat hubungan antara banyaknya membaca dengan keterampilan berbicara, atau HA-nya atau hipotesis alternatifnya rho lebih besar dari 0. Ini tidak terdapat hubungan, tapi yang kita buktikan adalah ini. Jadi nanti kalau judul penelitiannya menggunakan jenis penelitian asosiatif yang hubungan begitu ya, hubungan antara misalnya pengetahuan membaca dengan keterampilan membaca cepat begitu ya, maka hipotesis asosiatifnya adalah terdapat hubungan. Kemudian hipotesis statistiknya adalah tidak terdapat hubungan. Boleh ditulis yang ini, tapi biasanya yang ditulisnya hipotesis nolnya begitu ya. Nah, ini nanti Anda pelajari lebih lanjut dalam statistika penelitian. Ada pengujian hipotesis komparatif atau uji perbedaan. Nanti bergantung jenis datanya, apakah data nominal, apakah ordinal, apakah interval atau rasio. Data nominal itu misalnya subjek penelitiannya laki-laki perempuan begitu ya. Kalau data ordinal ini misalnya umur, kelas gitu ya, jenjang pendidikan begitu ya, itu data ordinal. Kalau interval atau rasio itu misalnya keterampilan berbicara interval 5 sampai 1. 5 misalnya kemampuan berbicaranya bagus begitu ya. Kemudian 4 misalnya kurang bagus, 3 cukup bagus, 2 misalnya kurang begitu ya. Kemudian hipotesis asosiatif ini biasanya menganalisis korelasi atau hubungan-hubungan. Data nominal menggunakan koefisien korelasi, ordinal biasanya kalau tidak Spearman pakai Kendall, kalau interval pakai produk momen, korelasi ganda, korelasi parsial. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menempuh UTS. Jadi nanti UTS-nya disediakan 3 judul. Kemudian Anda menulis latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi dan hipotesis begitu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.